Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mempelajari kalam-kalamnya, mempelajari Al-Qur'an. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan seperti ini Allah berikan sehingga kita menemuinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan terakhir pekan lalu sampai ayat 262 masih berkaitan tentang infak, tentang sedekah. Sekarang ayat 263. Saya terjemahkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun. Perkataan yang baik. Wa maghfiratun, dan permaafan, memberi maaf, khairun, lebih baik, min shadaqatin, dari sedekah, yatba'uha, yang mengikutinya, adzan, gangguan. Wallahu, dan Allah, ghaniyun, maha kaya, halimun, maha penyantun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian menghilangkan atau membatalkan shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni, dengan mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut, wal adza, dan gangguan. Kalladzi, sebagaimana orang yang yunfiku malahu, dia menginfakkan hartanya, ria'an nasi, karena ingin dilihat manusia. Riya, karena manusia. Wala yu'minu, dan tidaklah dia beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ini maksudnya orang-orang munafik. Famathaluhu, maka permisalannya, kamathali, sebagaimana atau semisal, sofwanin, batu yang licin atau yang halus, alaihi turabun, di atasnya ada debu, ada tanah. Fa'asobahu, maka menimpanya, wabilun, hujan deras. Fatarokahu, maka meninggalkannya, meninggalkan batu tadi, soldan, bersih. Jadi tidak ada apapun di atasnya. La yaqdiruna, mereka tidak menguasai, ala syai'in, atas sesuatu, mimma kasabu,
dari apa-apa yang mereka kerjakan. Wallahu dan Allah la yahdi, dia tidak menunjuki al-qaumal kafirina, kaum yang kafir. Satu ayat lagi. Wa mathalu, dan permisalan alladzina yunfikuna, orang-orang yang mereka menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, ibtigha'a, karena mencari mardhatillahi, keridhaan Allah, wa tathbitan, dan pengukuhan atau pengokohan gitu ya, min anfusihim, dari diri-diri mereka. Kama sali, sebagaimana atau semisal jannatin, kebun, birabwatin, di dataran yang tinggi, di tempat yang tinggi, asobaha, menimpanya wabilun, hujan deras, fa'atat, maka dia mendatangkan ukulaha, buah-buahannya, dhi'faini, 2 kali lipat. Fa'in, maka jika lam yusibaha, menimpanya, belum menimpanya, maka jika belum menimpanya wabilun, hujan deras, fatolun, maka hujan ringan. Tolun itu hujan ringan, atau sebagian ulama menerjemahkannya embun gitu ya. Jadi tidak sampai hujan tapi hanya embun-embun saja. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, basyirun, maha melihat. Kembali ke ayat 263. Pembahasannya masih sama, masih tentang infak, masih tentang sedekah. Di ayat yang ke-262 kemarin, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang yang mereka menginfakkan, membelanjakan harta-harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak diiringi dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, dan juga tidak mengganggu orang yang diberi, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di ayat ini 263 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa daripada dia memberikan sesuatu secara berat gitu ya, atau dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sedekahnya, pahala sedekahnya atau pahala infaknya gitu ya, maka lebih baik dia melakukan apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah apa itu? Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Para ulama ada 2 pendapat. Pertama, qaulun ma'rufun itu secara umum, semua perkataan yang baik. Jadi daripada ngungkit-ngungkit, daripada gunjing orang yang dikasihi, yang diberi gitu ya, daripada menjelek-jelekkan orang yang diberi gitu ya, lebih baik lisan ini digunakan untuk berkata yang baik, untuk zikir, untuk ngaji, untuk tasbih dan lain sebagainya. Pendapat yang kedua, perkataan yang baik ini dilakukan jika sekiranya dia tidak bisa memberi gitu ya. Dia tidak bisa memberi ketika ada orang yang meminta kepada dia.
Jadi daripada kamu sodakoh terpaksa, kemudian kamu ungkit-ungkit, kemudian kamu menjelek-jelekkan orang yang diberi, kamu menggunjing orang yang diberi, dan kejelekan-kejelekan yang lain, lebih baik kamu menolaknya dengan perkataan yang baik. Daripada berat-berat gitu ya, daripada kepaksa kok maksa banget toh gitu ya, ngomong apik-apik gitu ya. Lebih baik daripada kita beri entah sedikit entah banyak, nanti kita bicarakan di belakangnya kepada orang yang banyak gitu ya. Wah, aku dipaksa dijaluki, wah orang itu nek njaluk yo ngedrel tenan dan lain sebagainya. Lebih baik kita tolak secara baik, bahwa memang kita sedang punya kebutuhan mendesak gitu ya. Mungkin rezeki kita sedang tidak longgar, atau dengan alasan-alasan yang mungkin bisa dia terima. Yang kedua, selain perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan memberi maaf. Ini berkaitan ketika ada seseorang yang pernah atau sedang kita beri, ternyata dia melakukan kejelekan gitu ya kepada kita. Jadi bahasanya ya tidak tahu terima kasih gitu ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Sudah kita bantu, sudah kita tolong, sudah kita sedekah kepada dia, ternyata dia berbuat yang tidak baik kepada kita. Entah itu secara langsung gitu ya. Jadi tidak tahu terima kasih, mungkin nompo tangan kiwa misalnya gitu, atau diambil orang ngomong apa-apa ngeti-ngeti ditinggal tanpa ucap terima kasih, tanpa ucap jazakumullah khairan gitu ya. Atau entah setelah beberapa saat dia melakukan sebuah kedzaliman terhadap kita. Nah, itu maghfiratun, mengampuni, memaafkan itu lebih baik. Daripada apa? Min shadaqatin yatba'uha adzan. Daripada kita bersedekah tapi diiringi dengan gangguan. Karena apa? Kalau misalnya kita mengapkal yang bab pertama tadi, kalau misalnya dia ngedrel gitu ya, kemudian dia mungkin memaksa dengan mengucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak pantas, kan kesalahan itu dosanya kembali kepada dia sendiri. Tapi kalau kita sudah kasih, kemudian kita mengikutinya dengan gangguan, dengan adza, nah itu kita juga ikut rugi. Rugi harta kita sudah berkurang, rugi tidak diterima oleh Allah pahalanya, rugi juga nanti kalau kita menggunjing dia di belakang hari atau kepada orang yang lain, tambah double gitu ya. Mungkin dia ruginya cuma karena ngomong elek, kita sudah sedekah tidak ikhlas gitu ya. Kemudian harta kita juga berkurang, kemudian kita mendapatkan dosa karena ngerasani atau karena mengumpat dia di waktu yang lain atau di belakangnya. Itu maka khairun min shadaqatin yatba'uha adzan. Dan juga kalau mungkin orang itu berbuat dolim kepada kita setelah kita beri, setelah kita kasih gitu ya. Kalau dia berbuat dolim kepada dia, kita memaafkan gitu ya. Kalau dia mendapatkan dosa, ya dosa dia sendiri. Tapi kalau kita tadi nambahin gunjing gitu ya, sudah sedekah kita hilang pahalanya gitu ya, kita ditambahi atau tertambah dengan dosa ketika kita menggunjing orang tersebut gitu ya. Maka tadi diberitahukan oleh Allah, perkataan yang baik atau memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan gangguan. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah itu maha kaya gitu ya. Artinya apa? Dikaitkan oleh ulama, ketika kamu tidak punya, ketika kamu tidak bisa menolong orang yang memintamu gitu ya, kamu berharaplah kepada Allah gitu ya. Yang secara umum diberi kelonggaran, kok ada suatu saat ketika diharapkan bantuannya oleh orang lain kok tidak bisa membantu, ya berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha kaya. Halimun, maha menyantun. Itu maksudnya
Allah tidak segera menyegerakan siksaannya. Jadi ketika kita bersedekah, kemudian misalnya diikuti dengan adzan, diikuti dengan manan, diungkit-ungkit, kemudian digunjing, dijelekkan orang yang diberi, itu Allah tidak segera mengadab, tidak segera menurunkan siksa, tetapi memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Itu untuk memperbaiki amal perbuatan mereka. Ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mereka juga menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu mereka katakan, ulama katakan sebagai panggilan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Karena keimanan itu merupakan nikmat yang terbesar dari Allah. Ya bayangkan kalau kita memanggil anak kita, cah bagus, misalnya gitu ya. Cah soleh, cah pinter, itu kan karena kita sayang, kita memanggil dengan kelebihan yang dia punya, gitu ya. Maka begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan ya ayyuhalladzina amanu, para ulama mengatakan ini panggilan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah ingin menerangkan sesuatu agar hambanya itu berhasil, agar hambanya itu tidak mendapatkan kerugian, tidak mendapatkan dosa. Gitu ya. Nah, apa yang diberitahukan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan gangguan. Kata batal gitu ya. Sebenarnya itu kan misalnya kita sholat, kita melakukan sholat belum selesai batal. Itu kan ada kewajiban untuk mengulang, kan gitu. Tetapi batalnya sedekah, kalau ulama itu sedekah itu kan bisa kadang-kadang dengan hal yang wajib atau yang tidak wajib, gitu ya. Wajib itu ya zakat, gitu ya. Zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya itu kadang-kadang juga disebut sebagai sedekah. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan ini artinya yang tepat bukan batal. Karena kalau dia bersedekah yang wajib bayar zakat, kemudian diungkit-ungkit, itu tidak menjadikan zakatnya harus diulangi, gitu ya. Karena yang namanya batal itu kan harus diulangi. Sholat batal diulangi, gitu ya. Kemudian puasa batal di sahur di tempat diganti dengan waktu yang lain, gitu ya. Tetapi kalau sedekah itu batalnya artinya pahalanya itu tidak diterima oleh Allah. Tapi apakah sedekahnya jadi batal, harus mengulangi bayar zakat lagi? Para ulama mengatakan tidak sampai seperti itu. Karena kan kalau puasa, makan, minum dan lain sebagainya kan batal. Kemudian sholat, kemudian buang angin ya batal. Tapi kalau sedekah kemudian mengikutkan dengan ucapan yang tidak enak, mengikutkan dengan perbuatan yang tidak enak, itu kan tidak termasuk dari bagian sholat itu, tidak termasuk dari bagian dari sedekah itu sendiri, tapi hal yang lain, gitu ya, hal yang terpisah dari sedekah. Maka la tubtilu sebagian mengatakan ya janganlah kalian menghanguskan atau menghilangkan pahala sedekah kalian. Bukan batal kemudian diulangi, gitu ya, tapi membatalkan pahala, menghilangkan pahala. Nah, kemudian kalau kita amati di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan di ayat 262 nggih. La yutbi'una ma anfaqu, tidak mengiri dengan apa yang mereka infak. Jadi dengan kata infak. Tapi kalau di ayat ini dengan kata sedekah. Para ulama menjelaskan karena kalau di ayat sebelumnya 262 itu Allah memberitahukan dengan kabar, gitu ya. Kalau orang berinfak begini-begini, maka pahalanya ada di sisi Allah. Tapi kalau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ada perintah atau larangannya.
yang terkhususkan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika orang iman itu mengeluarkan hartanya, itu disebut sebagai sodakoh. Karena sodakoh itu dari kata sodakoh, jujur. Kalau dalam hadis itu kan wasodakotu burhanun, bahwa sedekah itu adalah bukti kejujuran keimanan seseorang. Jadi menjadi bukti. Kalau saya benar-benar iman, itu berani saya berani berkorban dengan harta saya di jalan Allah. Maka penggunaan lafadznya adalah sodakoh, gitu ya, bukan lagi infak. Bilman wal ada, gitu ya, dengan mengungkit-ungkit dan gangguan, gitu ya, sesuatu yang mengganggu orang yang diberi. Tentunya ini bisa salah satu dari keduanya atau dua-duanya dilakukan secara bersamaan. Gitu ya. Jadi bisa satu saja itu sudah membatalkan, dua maka kesalahannya lebih banyak. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas, sebagaimana orang yang berinfak, bukan sebagaimana orang yang bersedekah. Karena apa? Permisalan yang Allah gunakan dalam hal ini itu adalah orang-orang munafik, yang mereka mengeluarkan harta bukan karena kejujuran imannya, gitu ya, tapi lebih karena ria'an nas, karena ingin dilihat oleh manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sedangkan hati mereka, jiwa mereka itu sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena orang munafik ini kan digambarkan di awal-awal surat Al-Baqarah gitu ya, bahwa mereka itu dohirnya iman, ucapannya iman, amanah gitu ya, tapi dalamnya, tapi hatinya mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya, hatinya itu tidak beriman. Maka di sini gambarnya sebagaimana infaknya orang munafik yang tidak ada pahalanya sama sekali. Maka dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pahala sedekah niku kan mboten ketok. Jadi kita sedekah kita diterima atau tidak itu kan tidak terlihat. Pahala kita ada atau tidak itu kan sekarang tidak bisa kita lihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Lah apa itu? Famathaluhu kamathali safwanin. Jadi permisalan sedekah yang diikuti dengan mannan wala adan itu adalah sebagaimana sebuah batu yang licin, batu yang halus. Alaihi turabun. Di atasnya itu ada debu, di atasnya itu ada tanah. Jadi tanah ini gambaran bagi pahalanya. Yang fa'asobahu wabilun, tanah tersebut diguyur tertimpa dengan hujan yang deras. Debu tanah di atas batu yang batunya masih masih berlubang-lubang atau masih kasar gitu, mungkin ada yang tersisa gitu. Tapi kalau batu yang halus, batu yang licin, tanah ada di atasnya terkena air yang sangat banyak, hujan yang sangat deras, maka fatarakahu sultan. Maka batu itu tidak bisa menahan adanya tanah yang di atasnya. Bersih, gitu, tidak tersisa sama sekali. Itu gambaran yang bisa kita bayangkan, gitu. Di atas batu ada tanah, kesuntaan banyu yang banyak. Nah, maka batunya akan bersih. Maka Allah terangkan la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka itu tidak menguasai atas sesuatu dari apa-apa yang mereka kerjakan. Artinya apapun yang kita kerjakan, walaupun kita sangka sebagai sebuah kebaikan, tetapi yang berhak untuk menerima dan tidak menerima, yang berhak memutuskan itu berpahala atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sedekah banyak di tempat yang benar, di tempat yang bagus, ternyata ada syarat yang kurang, misalnya niatnya tidak ikhlas, ya tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau menerima. Di piye-piye ini, di bagaimanapun kita berbuat, gitu ya, kita paksa, kita tahan,
kita minta gitu ya. Tentunya kalau keikhlasan itu tidak ada di dalam hati, ya orang itu tidak bisa mempertahankan pahala dari amalannya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, karena yang memberi pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak menunjuki kaum yang kafir. Kaitannya dengan apa? Ini ya. Kok sedekah kok ngerti-ngerti Allah tidak menunjuki orang yang kafir. Para ulama mereka menjelaskan karena orang-orang kafir itu mereka melakukan sesuatu bukan karena Allah. Orang-orang kafir itu sebagaimana hati orang munafik gitu ya, mereka melakukan sesuatu itu karena orang lain. Maka ketika sedekah ya sering diungkit-ungkit gitu ya. Ketika sedekah ternyata yang diberi tidak berkelakuan baik, ya dijelek-jelekkan gitu ya. Maka sebagai orang beriman jangan berkelakuan sebagaimana orang kafir. Nah, bagaimana kelakuan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriman? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun gitu ya. Perkataan dengan perkataan yang baik. Kalau ternyata ada gangguan atau ada kedzaliman dari orang yang pernah diberi, ya dimaafkan, tidak perlu diungkit-ungkit yang bisa menghapuskan pahala dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan hal yang kedua. Tadi kan permisalan orang yang sedekahnya tidak diterima. Sedekahnya yang pahalanya terhapus karena adanya man dan ada, karena diungkit-ungkit, karena menjelek-jelekkan atau menggunjing atau mengganggu orang yang diberi. Nah, kemudian bagaimana permisalan orang yang infaknya, sedekahnya benar-benar diterima oleh Allah? Wa matalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Permisalan orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka, dikeluarkan hartanya, dibelanjakan hartanya, ibtigha'a mardhatillah, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, berharap ridha Allah itu apa berarti? Berarti dilakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya ikhlas, mengeluarkannya juga dengan cara yang baik, mungkin ditambahi dengan cara yang sembunyi-sembunyi untuk menjaga keikhlasan hati. Juga adanya keutamaan kalau orang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, nanti mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, gitu ya. Termasuk dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, gitu ya. Jadi syarat-syaratnya, contoh-contohnya itu disesuaikan dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada harapan, ada keinginan kuat bahwa itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watathbitan, dan watathbitan min anfusihim itu pengokohan gitu ya, atau peneguhan dengan diri-diri mereka. Paling tidak ada 3 tafsiran dalam kata ini, watathbitan min anfusihim. Pertama adalah mereka mengokohkan atau meneguhkan hati mereka supaya tidak batal pahala sedekah mereka. Jadi ketika sedekah itu ngati-ngati banget. Jangan sampai saya ungkit-ungkit, jangan sampai saya menyakiti hati orang yang saya kasih. Wis tenanan dijogo gitu ya. Karena dia tidak mau bahwa pahala dia hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiwas ngetokke akeh gitu ya. Tiwas berkurang banyak dari hartanya kok tidak ada hasilnya, iman-iman gitu ya. Maka dia berusaha meneguhkan hatinya, jangan sampai saya ungkit-ungkit, jangan sampai saya menyakiti hati orang yang saya beri. Itu tathbitan min anfusihim. Yang kedua, tathbitan min anfusihim itu meneguhkan hatinya bahwa dia nanti mendapat pahala dari Allah. Artinya apa? Dia tidak peduli dengan mata manusia,
dia tidak peduli dengan sanjungan manusia, tidak peduli dengan ya orang-orang yang mengatakan kata orang, ya, tidak peduli dengan kata orang. Yang penting di dalam hati dia berkeyakinan ini saya harap pahalanya dari Allah. Itu tathbitan min anfusihim, sehingga tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang sekitarnya. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi tidak masalah, yang penting yang tahu Allah. Tidak ada orang yang tahu atau sedekah kepada orang yang tidak saya kenal ya juga tidak masalah gitu ya. Yang penting Allah tahu bahwa saya bersedekah. Kemudian yang ketiga, tathbitan min anfusihim, pengokohan atau pengukuhan atau peneguhan dari diri-diri mereka. Itu ulama mengatakan dia memastikan Dia memastikan bahwa yang menerima itu benar-benar orang yang berhak. Gambarannya yang digambarkan oleh ulama di ayat ini, ya tentu kalau dia tahu bahwa ada orang yang suka minum minuman keras, misalnya seperti itu, ya jadi sodakoi, nanti khawatir sodakohnya malah digunakan untuk minum minuman keras. Atau ada orang yang suka berjudi gitu ya, dia pas kesusahan gitu ya, dia tahu misalnya kalau saya sodakohkan ini malah bukan untuk keluarga, tapi malah untuk main judi lagi, ya jangan. Maka misalnya diberikan jangan kepada orangnya tapi kepada istrinya, biar memang benar harta yang dia sodakohkan itu memang digunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Maka itu juga menjadi salah satu hasungan gitu ya, karena ada ulama yang menafsirkannya seperti itu, bahwa ketika bersedekah, ketika memberi itu ya rodok pilih-pilih. Sekiranya bahwa apa yang kita infakkan, kita sedekahkan itu malah digunakan untuk bermaksiat, ya kita tahan, kita pindah kepada orang yang memang benar-benar bisa memanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan. Itu maksud dari tathbitan min anfusihim. Nah, kalau digabung semuanya ya juga bisa gitu ya. Bahwa dia memperjuangkan agar tidak batal dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti, dia meyakini bahwa itu mendapatkan pahala dari Allah, dan ketika bersedekah dia memilih agar hartanya itu memang benar bermanfaat, tidak disalahgunakan. Nah, kemudian apa yang Allah permisalkan di sini? Kamasali jannatin birobwah, sebagaimana kebun yang berada di tempat yang tinggi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menambahkan selain tempat yang tinggi itu juga ada sungai yang mengalir. Jadi bukan sekedar tempat tinggi pegunungan yang panas, itu pegunungan batu-batu itu bukan, tetapi tempat yang tinggi dan sangat subur karena di sana ada air yang mengalir. Nah, kita tahu kan, misalnya kita di Indonesia nih, di Solo, tentunya dataran tinggi itu lebih subur daripada dataran rendah. Boyolali, misalnya gitu nggih, Karanganyar, itu kan perkebunannya lebih maju daripada yang di dataran rendah. Artinya tanahnya itu lebih subur. Jadi kalau orang berinfak di tanah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu sebagaimana dia menanam di tanah yang subur, menaruhkan sebiji, menaruhkan sesuatu yang bisa tumbuh itu di tempat yang subur. Asobaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain, lalu menimpanya hujan yang deras. Ketika tanahnya subur tertimpa hujan yang deras, ya hasilnya semakin baik. Kalau tanahnya tanah yang tandus gitu ya, tidak bisa menangkap air, tidak bisa menyerap air, kemudian terkena hujan yang deras, ya sering terjadi longsor, sering terjadi banjir gitu ya. Tanahnya jadi licin. Tetapi kalau subur, bisa menyerap air dengan baik, maka tanahnya menjadi subur dan buah-buahannya menjadi lebih banyak. Fa'atat ukulaha dhi'fain. Walaupun ada yang mengatakan dhi'fain itu tidak 2 kali lipat gitu ya. Dhi'fun itu kan berlipat. Kata dhi'fun itu berlipat, artinya sudah 2 kali. Jadi kalau dhi'faini itu
ada berlipatan, ada kelipatan lagi. Berarti ada yang mengatakan dhi'faini itu 4 kali lipat. Jadi 2 kali kali 2. Lalu dia mengatakan dhi'faini itu ya 2 kali lipat. Wallahu alam, itu karena secara bahasa saja nih. Jadi intinya hasilnya itu lebih banyak gitu ya. Hasilnya lebih besar daripada tanah-tanah yang lain. Fa in lam yusibha wabilun, maka jika belum tertimpa oleh hujan deras, fatolun, maka hujan yang ringan atau maka embun saja itu sudah cukup untuk menghasilkan buah-buahan yang banyak, untuk menghasilkan panenan yang berlipat. Karena tanahnya sendiri sudah tanah yang subur. Atau di sebagian tafsir tadi bahwa tanah itu sendiri sudah ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi tidak perlu hujan dari atas, itu sudah bisa menumbuhkan dengan hasil yang melimpah. Maka ada yang mengatakan ini gambaran sebuah tanah yang gitu ya, diairi dari atas dan dari bawah. Artinya kesuburan itu datang dari atas, hujannya ada, dari bawah dari tanahnya sendiri itu juga ada. Maka ini menghasilkan panenan yang sangat melimpah. Nah, itulah gambaran sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mirip gambarannya dengan kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 biji menjadi ratusan biji, menjadi 700 biji. Wallahu bima ta'maluna basir. Lalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala tahu apa saja yang kalian lakukan. Jadi sebagian ulama mengatakan basirun, melihat gitu ya. Maha melihat dengan dari kata basir itu adalah Allah melihat sesuatu yang tampak dan sesuatu yang tidak tampak. Maka al-basir gitu ya, Allah Maha melihat itunya. Dia infak berapa Allah tahu, dia infak kepada siapa Allah tahu, dia infak dengan cara bagaimana Allah tahu, dan juga dia infak dengan niatan apa Allah juga tahu. Sehingga di dalam hati Allah melihat, perbuatannya berapa banyak itu juga Allah melihat, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya balasan sesuai dengan amalan dia. Kalau ikhlas ya amalannya akan berlipat pahalanya. Kalau ternyata diikuti dengan sesuatu yang membatalkan, sesuatu yang menghanguskan, ya maka tentunya tidak mendapatkan hasil apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isaipun jam pinten? Oh, tinggal 2 menit. Nggih kalau 2 menit disambung nggih. Tidak cukup. Tapi sedikit saya menambah nggih. Bahwa ada dalam sebuah hadis tidak salah diliwatkan oleh Imam Muslim bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan nanti orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di hari hisab, itu ada 3. Pertama adalah orang yang mati syahid, kemudian orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu, orang yang punya ilmu, kemudian yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Tetapi digambarkan oleh Rasulullah SAW, ternyata amalan ketiga orang ini semuanya ditolak oleh Allah. Dia mati syahid, gitu ya, ternyata hanya karena agar dianggap pemberani. Dia punya ilmu agar dianggap sebagai orang yang alim, orang yang pinter. Dia bersedekah hanya karena ingin dianggap dia orang yang dermawan. Dan ada ulama yang menambahi 3 orang inilah nanti yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi perbuatan yang sangat baik, kalau niatannya itu jelek, itu langsung berubah total gitu ya, dari yang seharusnya kedudukan tinggi, orang berilmu, orang dermawan, orang yang mati syahid gitu ya, karena niatan yang salah itu langsung jatuh ke dalam api neraka.
Maka itulah ma'asyiral muslimin, kita berhati-hati dalam amalan ini, tidak hanya sekedar dalam perbuatan tapi juga dalam niat yang ada di dalam hati. Kita meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga hati ini dijaga untuk ikhlas kepadanya, sehingga lelah kita, amalan kita, capek kita, itu memang benar-benar berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.